kan mau tantang. Masa Oh ya udah, orang gua lain tahu tantang timbangan. Yesus untuk memberikan gua mobil Alphard 2 dalam waktu 3 hari. Enak kali lah kau. Boleh lah kau. Apa Ya, 3 hari ya. Sesuai dengan kebangkitannya 3 hari nih harus ada Alphard nih. 3 hari ya. Kalau nggak ada Alphard, ayo loh. Waduh, bikin malu Yesusnya nggak bisa ngasih Alphard 2 biji buat Kores. Padahal tadi ditantang sama muridnya. Kalau gue jadi Tuhan, itu gue nggak boleh maluin orang yang berdebat demi nama gue dong. Gue harus ngasih tuh Alphard. Seisi bumi bisa gue ciptain, apalagi Alphard 2 biji buat Kores untuk membuktikan orang yang membela gue benar, ya nggak sih? Karena orang Yahudi asli tidak mengakuinya. Kau penyesat. Padahal orang Kristen Yahudi banyak. Itu Yahudi dongeng, fiktif itu Yahudi yang di Perjanjian Baru. Karena orang Yahudi asli tidak mengakuinya. Banyak orang Yahudi Kristen. Apa tahun 1 iya. Iya. Ya udah, siapa namanya orang Yahudi yang tahun 1 jadi orang Kristen? Oh, Yohanes, Matius. Di mana orang Yahudi namanya Yohanes? Kena lu di situ. Dia ngomong ngawek-ngewek, gue tengahin, jangan ada. Nggak ada, lu yang mulai ngomong ngewe-ngewe bre, makanya kena counter. Sorry bre, ini recording, lu nggak bisa muter balik fakta. Jadi tadi Nah, jadi siapa sangka, teman-teman, Kores ditantang buat nantang Tuhannya mereka. Kesempatan yang besar dong. Kores yang ditantang, oke, engkau ini Kores akan dicabut nyawa kalau kau tantang Tuhan. Coba kau tantang Tuhan kami. Ya udah, Kores ngapain? Kalau kita berpikir ke arah pikiran Kores, benar juga, ngapain menantang sesuatu yang nggak faedah? Apa? Nyerahin nyawa, ambillah nyawaku. Nggak faedah. Nantangnya kalau kau wujud harus berfaedah. Jadi Kores minta 2 Alphard, guys. Nah, di sini gelagapan mereka karena terlanjur memberikan tantangan. 3 hari lagi harus terwujud Alphard buat Kores. Kalau enggak, Yesus bukan Tuhan. Mampus mereka di sini. Oke, daripada kebingungan, mari sama-sama kita saksikan di dalam videonya. Buat teman-teman yang menyimak, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terus dukung channelnya Bang Daman. Terima kasih banyak telah hadir. Oke, kita saksikan dan kita reaksi bareng-bareng. Let's go! Coba buka. Oh, kenapa nyari remis? Rekod, tabung semuanya, masukin SSD. Nah, Kok nyari remis? Lu kok bisa? Jadi- Kenapa gua bisa? jadi gini apa? Nah, kan Kores. langsung lembek kan? Gua udah kasih Apakah datanya langsung mereka lembek itu kan? yang- Udahlah bre. Bukan, dengar dulu, Kores. Kau langsung motong-motong. Biar ku jelaskan samamu. Apakah dia berdoa dari rumahnya mengarah ke patung itu? Enggak, ini udah ada pembatasnya, dia mengarah ke sini. Kalau di rumah dia nanti ada patungnya Enggak. lagi. Setan. Kebiasaan orang-orang pagan itu, Setan mereka akan sama. membawa logo-logo Bukan bentuk-bentuk dulu, simbol-simbol Tuhannya ke dalam rumah. Jadi mereka nggak perlu jauh-jauh ketika menyembah. Dengar dulu, Kores. Apa? Aduh, Kores ini. Apa? Nggak Iya, bisa Kores, diskusi ya. kayak kau. Nggak bisa diajak diskusi. Dengar Iya, dulu, gue kayak disuruh anak dengar SD mulu. yang- Kapan gue ngomongnya? Kau kan udah dikasih ngomong barusan. Ya udah, gue ngomongnya panjangan Kores. dikit ya, bisa nggak? Ngapain kau panjang-panjang ngomong? Loh, Nggak ada terus kenapa ilmunya. lu panjang-panjang kalau ngomong? Dari tadi lu bertanya dan bertanya gitu. Itu. Gue kalau menjawab ya saya tanya panjang, dulu dong bertanya kamu. pendek. Dengar dulu. Dengar Apalagi dulu. Apakah batu Hajar Aswad itu bekas mens sama sperma? nggak ada di mana tuh? Zaman jahiliyah. Nggak ada. Zaman Ada jahiliyah. datanya. Enggak. Nah itu datanya di mana Ada sih? Coba datanya gue pengen tahu tuh datanya. Kalau nggak Ada. ada kan ini gue bisa Coba, ngeluarin coba lihat. data-data yang menarik tuh. Nah, buka YouTube. Buka. Wah, Kristen kita buka Prince YouTube ambil. terus siapa? Christian Prince buka. Datanya dari orang Kristen sendiri. Kocak banget. Gua aja nggak pernah loh bawa data orang Kristen dari orang Islam. Gue selalu langsung dari Kristen Oke, ya. gini. Dia kan buka itu bahasa Arab pun dia bisa. Iya, jangan dong. Lu harus bawa sumber dari orang Islamnya gitu. Datanya tuh di mana gitu. Misalnya gue akan menampilkan salib di mana Yesusnya itu tidak pakai celana dalam, benar-benar bugil kelihatan kelaminnya. Itu dari Kristennya sendiri gue bisa bawain. Coba kalau kalian Jadi, soal keren, Hajar Aswad itu keren. mens itu dari mana Keren. coba? Apa? Kores. Ya, Kores. iya. Kalau Tuhan Yesus, dengar dulu. Tuhan Yesus disalibkan, memang telanjang bulat. Emang kenapa? Ya udah, Kenapa gue bisa salah? nampilkan itu gitu. Gue bisa nampilkan itu dan itu dari Kristen sendiri, bukan dari orang Islam. Enggak, dengar dulu. Gimana? Kores. Nggak perlu kau tampilkan. Kami udah tahu. Ya, Nggak kan, perlu. tapi orang Islam yang di bawah belum pada tahu. Biar tahu gitu, Tuhannya Kristen tuh kayak gimana bentuknya. lihat teman-teman, emang udah terdidik kurang ajar ya mereka ya. Kores, aku tahu maksud Kores, dia mengatakan bahwa akan menampilkan data Yesus tersalib dalam keadaan telanjang bulat. Seharusnya menjadi hinaan.
Dan bagi mereka Tuhannya ditelanjang bulatkan, masih belum bisa mencerna otak mereka tentang hinaan ini. Mereka nggak bisa cerna bahwa dia nggak bisa cerna kalau ini hinaan gitu. Dan mereka nggak masalah di situ. Sekarang gini, nggak usah jauh. Kalau berbicara tentang kasih sayang, orang tua kita itu adalah orang yang sangat terkasih sayang. Oke, ketika kalau pembunuhan doang, orang tua kita terbunuhkan dalam keadaan normal, oke. Kalau dia terbunuhkan oleh tentara dalam keadaan ditelanjang bulatkan, dalam keadaan seperti ini, ditelanjang bulatkan, dihina, nampak titik dan semuanya, berarti harus muncul di sisi otak ini ada sesuatu ini sama bos gua. Kenapa dia seperti ini jadinya di mata hukuman? Kan Yesus dihukum. Nah, kalau dihukum dengan sebegitu kejinya, berarti ini hinaan dan mereka nggak nangkep itu. Jadi kalau orang Islam mau masuk mau tahu Tuhan Yesus Kristus disalib itu telanjang bulat atau enggak, masuk Kristen dulu lah. Enggak, ini foto-fotonya banyak di Google kok. Orang Hindu bisa lihat, orang Buddha bisa lihat. Selamat. Apa? Kau bilang tadi kau tunjukkan foto orang nyembah patung Moria. Sekarang kau buka di Google, kalian mencium-cium batu asli. Ya, tapi kita nggak sujud-sujud depan Hajar Aswadnya macam Kristen sujud-sujud ke depan patung, bre. Sujud setiap hari kamu sujud. Ya udah, coba mana fotonya, coba pengen tahu. Sujud di Hajar Aswad, coba pengen tahu gua. Mana? Sujud kamu setiap hari. Enggak ada. Yang ada itu orang-orang Kristen sujud ke depan salib itu loh, dan mereka nyari remis. Enggak. Tiap hari kamu sujud kon. Iya, gue sujud gitu, tapi gue menghadapnya Ka'bah gitu, bukan Hajar Aswad. Hajar Aswad nyerong gitu, gimana caranya? Batu kan. Ciri-ciri orang-orang pagan, mereka mempunyai miniatur Tuhannya di dalam rumah-rumahnya. Itu ciri-ciri orang pagan. Iya, karena Ka'bah. Nah, gitu dong diakui, kan gue enak jadinya. Nah, gitu dong diakui kepaganismenya. Karena nggak jauh beda, teman-teman. Membentuk cor-coran bentuk sesuatu jadi berhala dengan membentuk manusia jadi sesembahan sama. Apa beda cor-coran dijadiin patung jadiin Tuhan, sama manusia dijadiin Tuhan? Sama. Karena apa? Mewakili kelemahan. Sama-sama mediasi makhluk. Sama seperti yang dikatakan oleh Al-Quran nih, bahwa sebenarnya orang yang nyembah berhala itu sadar tentang penyembahan Yesus ini juga berhala. Ini diakui oleh orang kafir Quraisy. Mereka berkata apa? Wa qalu alihatina khairu am huwa. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau dia Isa? Nih. Di Az-Zukhruf 57. Inilah konfirmasinya, di mana mereka mengatakan bahwa Muhammad, enggak usah kau tentang kami ya. Kami bikin cor-coran jadi patung kami sembah. Apa beda sama mereka? Anak manusia mereka sembahkan. Nah, ini berarti otak manusia bisa nyangkut nih tentang sejenis antara berhala kalau manusia juga dituhankan. Dulu Ka'bah itu bekas 360 dewa-dewa, patung-patung dewa yang dituhankan cuma 2. Nah, coba kita ambil lebih dulunya lagi. Ka'bah itu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam gitu kan, gitu. Kenapa yang bagian Ibrahimnya nggak diambil gitu loh? Enggak, apa gimana? Ibrahim yang nyembah matahari itu ya? Enggak ada Ibrahim nyembah matahari. Yang nyembah matahari sama bulan, bintang itu ya? Ini Tuhanku kan gitu maksudnya. Iya. Bukan itu kan? Itu Nabi Ibrahim yang itu, Nabi Ibrahim yang itu gitu. Oh, yang nyembah bulan, matahari, bintang itu kan? Iya. Ketika dia belum tahu. Oh, berarti pernah nyembah matahari, bulan, bintang gitulah bilang. Iya kan? Nah, itu mereka meyakini ini teman ya, bahwa Nabi Ibrahim itu ataupun Abraham itu ada nyembah berhala sebelum nyembah Tuhan. Itulah fitnahan yang dikatakan oleh Al-Quran. Al-Quran itu membersihkan semua para rasul. Ini bayangin nih, kalian jadi Tuhan nih. Ada utusan yang telah kalian pilih dengan ilham, tahu tentang kalian. Kalian nih jadi Tuhan nih. Wah, di langit kan. Kalian ngirim utusan, yang utusan itu udah pasti tahu tentang Tuhan. Udah, ketika utusan yang udah pasti tahu tentang Tuhan, nggak mungkin dong dia nyembah berhala. Itu aja logiknya, itu logikanya seperti itu. Akan tapi di agama mereka itu sama seperti yang dikatakan Al-Quran bahwa Yahudi itu memfitnah para rasul. Terjadi, Abraham aja diyakini nyembah matahari. Dalam Islam ada nggak? Nggak ada. Bahwa dalam Islam itu rasul dari mulai namanya, tingkah laku dan apapun itu mulia. Tidak ada yang namanya dia itu melakukan dosa-dosa besar seperti menyembah berhala, itu nggak ada. Makanya saya bilang maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya.
Ya macam Udah gitu pun inilah macam udah gitu pun matahari apa namanya? terbenam di lumpur pula Orang-orang katanya. Kristen zaman dulu nyembah Hermes sama Bukan. Zeus, kisah para apostolos Kita 14 tahu nomor dia. 11. Korek. Apalagi orang Korek. emosi. Ketika dibalikin ke sana Bukan emosi. Kau lari-lari kemana-mana. Apa lari-lari kemana-mana? Ini ada dalilnya kisah para apostolos Kau 14 tadi nomor ngomong. 11. Dengar dulu Kores. Apalagi hati nurani. Oh, Ibrahim. emosian terus kalau sama Kamu ini kok gua. lari? Bukan kamu muter-muter. Kita bahas Ibrahim mutar lagi kau kemana-mana. Loh, kita kan supaya Betul nggak itu? memberikan contoh pembanding Supaya gitu. apa? Mana nih yang parah nih gitu, yang benar-benar pembanding. menyembah. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam kan masih nebak-nebak kan Jadi gitu. seharusnya Kalau misalnya Kores, kalian kan seharusnya langsung Kores. nyembah beneran Dengar tuh ke dulu, Zeus sama Kores. Hermes kan Kores. gitu. Apa? Dengar dulu aturannya. Ibrahim ini loh pernah menyembah bintang, matahari dan bulan. Kalau kalian gimana sih Ibrahim menurut kalian? Seharusnya kau bertanya begitu kalau kau Kalian memang ada Ibrahim. Nggak ada ya? Nggak ada kalian Berarti Ibrahim. Kalian itu Oh, perjanjian berarti baru Ibrahim itu Yesus bukan tuh nggak tahu Abraham. apa-apa soal Ibrahim. Kau ini lari-lari lagi. Apa? Lari lagi Yesus, lari lagi Ibrahim. Iya, kalian kan Berarti kitabnya aku perjanjian memang- baru. Mana ada cerita Ibrahim dari awal sampai akhir di perjanjian baru? Lari-lari terus. Ngomong Di mana coba gue pengen tahu kita kitabnya Kristen menceritakan Abraham atau Ibrahim, coba gue pengen tahu coba. Iya, Oh, Abraham, berarti kami nggak Ibrahim. Kami nggak kenal sama Ibrahim. Coba di mana Yesus menceritakan Ibrahim, coba di mana? Ibrahim itu dulunya dia ada di Ur Kasdim, lalu kemudian mempunyai anak sulung, lalu kemudian dia meninggal di sini. Coba gue pengen tahu. Coba. Kores. Kau lah dibilang orang susah apa kurang pintar tapi nggak mau pintar. Loh, iya silakan bikin gue pintar karena setahu gue Yesus itu nggak tahu apa-apa soal Ibrahim. Dengar, Kak. Kalau kamu penasaran gimana sih Abraham kalian? Seharusnya kau tanya gitu biar kami ajari kamu. Ya udah gimana sih Pintar Abraham di kitab perjanjian baru tuh? Nah, Coba. emang perjanjian baru aja kitabnya Kristen. Loh iya memang itu doang. Yang itu kan perjanjian lama punya Yahudi yang kalian maling. Kitab yang dimaling itu nggak kita terima punya Kristen. Ini capek kalau ada maling nggak mau ngaku ya teman-teman. Gini hakikat maling itu gimana? Hakikat kalau seandainya diberikan izin otoritas itu berarti bukan maling. Kita lihat nih. Maling itu definisinya ada sesuatu yang diambil dari seseorang, orang itu nggak setuju sehingga nyari-nyari dan membela ini bukan milik dia. Itu definisinya ataupun satu gambarannya. Sekarang ketika perjanjian lama Yahudi itu ada di kitab mereka. Pertanyaan saya, pikirkan baik-baik. Yahudi sampai sekarang setuju nggak dengan hal tersebut? Setuju nggak mereka? Yang ada ketika kita melihat misionaris Kristen di Yahudi diludahin, ini menampilkan bahwa mereka itu nggak sadar diri di balik apa yang udah mereka colong. Ya, Dengar dulu. Apa? Emang yang Kristen itu muncul siapa yang buat? Ini Paulus. Enggak. Paulus. Iya di zaman Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ada kata Kristen. Bukan. Saya tanya arti Kristen apa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus kan, bukan pengikut Paulus kan? Makanya Iya. kau ini Ya diajarin memang orang-orang pintar, Yunani pintar. cuman yang di Kristus itu cuman Yesus doang, banyak banget. Asbak aja dikristusin sama mereka. Aduh. Kau ini payah diajak berdiskusi. Biar Apa sama-sama sih? pintar kita, Coba biar tadi yang katanya lu mau dengar menceritakan punya Ibrahim punya. versi Yesus, versi Kristen. Dengar Mana? dulu tadi kau bilang dengar dulu. Apa? Jadi Abraham sama kami, orang Abraham, bapaknya pun tidak pernah namanya menyembah benda langit. Ya udah di mana? Apalagi Di menyembah Matius berhala. berapa itu? Di Matius berapa? Kok Matius? Perjanjian lama. Lo perjanjian baru lama kitab punya kami. Yahudi, ngapain kalian ngambil kitab colongan buat jadiin bahasan? Oke. Itu punya Yahudi. Jadi, Nanti makanya gue saya nanyanya ke tanya- orang saya Yahudi tanya soal lagi. itu. Dengar dulu kau ini. Dengar dulu. Jadi Gak Kristen mau, itu gue punya pengen siapa? di perjanjian baru Abrahamnya. Iya. Bapaknya Kristen Abraham itu siapa punya di perjanjian Saya baru? tanya. Nah, dengar dulu kau ini payah. Perjanjian lama. Iya. Nih. Kristen Ya, coba. itu milik siapa? Coba saya tanya kamu. Apa? Kok pula yang melarang perjanjian Kristen lama? itu punya siapa? Kan ada perjanjian lama, perjanjian baru kok. Kristen itu punya Perjanjian siapa? lama tuh kita tentang nubuat. Iya. Pula kita yang nyuri.
Kalian udah datang terakhir bilang pula Iya. kami Yahudi. Ya itu dia ngapain kitab-kitabnya Yahudi ditempel-tempel di perjanjian baru gitu. Bentar Bang Tolu. Saya tanya dulu nih. Ini memang betul-betul pintar si Kores ini atau enggak? Kristen itu milik siapa dulunya? Milik orang Antioquia. Milik Antioquia. Iya kan pertama kali yang nyebut orang pagan Antioquia gitu. Orang Yahudi nyebutnya Nasrani. Kalian pengennya Kristen. Dari Antioquia itu. Nasrani itu bidat. Iya, itu Yang kan salah ada kau di lagi. Kisah Para Apostolos 24, coba dibaca di sana. Paulus itu dibilang dari sekte orang Nasrani sama Benar imam besar dulu. Ananias orang Yahudi. Kau ini lari-lari terus ngomong. Saya Iya, tanya, arti kalian Kristen apa soalnya tadi? kabur-kaburan gitu, nggak mau ngaku. Kau yang bikin Udah kembali kabur. lagi, udah Otak sekarang ke kabur. Ibrahim. Ibrahim di Matius, Markus, Lukas, Yohanes kayak gimana ceritanya? Kasih tahu gua. Ya saya tanya, Kristen itu milik siapa? Antioquia, orang-orang pagan Antioquia. Masa? Iya, coba kita lihat pertama Yang- kali disebut Kristen di mana mengabarkan- dia. Yang mengabarkan Injil itu siapa? Coba saya tanya Nah, kamu. ini ngebahas Injil atau ngebahas Kristen? Biar kita tarik nanti ke perjanjian lama itu milik siapa? Lo Perjanjian ngapain baru itu ditarik milik perjanjian siapa? lama Biar itu punya pantau. Yahudi? Kalian gak ada hubungannya. Biar pantau, Kitab suci kalian jadi bahasanya kenapa? Yunani. Iya, tutuplah dulu mulutmu bentar ya, Kores ya. Tutuplah dulu mulutmu. Ya udah buktiin bentar. kalau kitab suci kalian bahasanya Ibrani. Dengar dulu, Yang perjanjian baru. Kau nggak mau dengar. Mau mulutmu aja mau aku dengar. Gak mau lu dari Oke. tadi lu tiap gua jawab lu Nah, belok lagi, Matius, tiap gua jawab belok lagi, belok-belok mulu lu Aduh, kerjaannya. Capek kalau dengerin mereka ya teman-teman ya. Mending ngomong sama kucing. Paling kurang ada meong meong meong. Gemes kita. Ini mereka, ini kita bilang tak apa-apa entah kemana-mana. Mending ngomong sama kucing ya gak sih? Makanya dari awal terbentuk agamanya mereka terbangun di atas asumsi. Maka umat yang mengikuti juga akan mencoba berasumsi. Mana saya bilang kenapa berasumsi? Setelah Yesus meninggal itu belum ada langsung Bible itu belum ada. Kapan? 4 abad setelah Yesus. 400 tahun coy. Baru ada itu Bible. Nah ketika kemudian ada Bible. Orang yang di masa tersebut penyelidikan. Berasumsi tentang siapa Yesus. Nah ketika mereka berasumsi. Nanti orang yang baca juga berasumsi. Di balik apa yang udah ditulis. Tertuju? Terbukti? Benar. Terjadi. Tidak mengedukasi orang Kau Kristen. tadi perjanjian. Kau ini mulutmu aja terus dari tadi berisik. Tadi perjanjian lama itu milik orang Israel. Ya. Udah. Injil pun milik orang Israel. Paham? Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Di mana Injil milik orang Israel tuh di mana lu tuh jangan ngarang-ngarang, Bre. Oh, berarti kau nggak pernah dari Israel, makanya nggak tahu kau. Di mana ada kata Injil di kitabnya Yahudi gua tanya. Aduh, dengar dulu. Kau otak Itu tukang bohong aja nih orang nih. Kau udah bodoh mau diajari. Oh, Pak, kok ya? emosi. Iya, Lu pasti. yang bohong, gua yang dibilang Bukan bodoh. emosi. Padahal orang bodoh itu kan 1 Dengar Korintus dulu. 4 nomor 10. Kami bodoh Dengar oleh karena dulu. Kristus. Kau Ma, dibilang gua kan bukan pintar, Kristus gua. dibilang Kenapa kau gua dibilang pintar, bodoh? Ternyata goblok. Loh, kok Dengar marah dulu. lagi? Yang goblok kan yang idiot itu di Kisah Para Dengar. Apostolos 4 Biar nomor terangkan. 13. Aduh, kau mau diterangkan pun susah. Iya pakai Ini. dalil dong. Pakai ini ayatnya di sini gitu loh. Pak gitu dong kalau belajar tuh. Mau kasih tahu dalilnya? Mau aku kasih tahu Iya, iya. dalilnya? Oke. Yang namanya Yohanes, Matius, Lukas itu adalah orang Yahudi. Dan Paulus pun orang Yahudi. Dan Yesus Kristus pun orang Yahudi. Ya udah coba kita lihat apakah mereka ngomongnya pakai bahasa Ibrani di Perjanjian Baru. Coba dibuka original Jadi teksnya. itulah dalilnya bahwa Paulus juga berhak memiliki namanya kitab Yahudi yaitu Perjanjian Lama. Di mana Karena Paulus dia itu orang pemiliknya. Yahudi? Aduh, kalau kaulah susah. Di mana ini ya? Lihat ya kita Roma 16:16 kita buka Roma 16:16 ini. Paulus itu orang Edom. Orang Edom. Orang Edom dia ngaku sendiri kok Roma 16:16 ini dia bilang gini. Keturunan Yahudi dia itu kawan. Keturunan Makanya Yahudi di dia mana? disunat. Oke, siapa nama bapaknya? Nama bapak Paulus siapa kalau orang Yahudi? Nama Aduh. bapaknya siapa? Aduh, sampai besok pun nggak siap. Yang jelas dia orang Yahudi. Yang jelas Matius, dari Lukas, mana? Kalau Yohanes. nggak jelas ya udah di kitab Dengar di Pirkei dulu. Avot, di Aduh, kitab Pak. silsilahnya orang Pak. Yahudi, ada nggak nama Paulus itu? Coba pengen tahu. Dengar, Kores. Tuh, Makanya apa? orang yang mendengar pembicaraan orang jadi goblok kau buat. Kebalik.
Bukan yang dengar omongan Kores jadi goblok. Orang yang dengar omongan lu tiba-tiba buang otak, pasti kayak gitu. Kalau orang dengerin omongan Kores, paling kurang orang akan berpikir 2 kali membandingkan antara omongan gereja dengan omongan Kores. Iya juga ya, paling kurang kalau dia mau mikir. Akan tetapi orang yang goblok itu ketika misalnya ya, kucing makan rumput. Kita artikan, oh di situ bang bukan makan rumput dia sebenarnya. Cuman dia setelah makan ikan lap mulut di rumput. Nah itu kebiasaan Noten. Tulisannya apa? Yang mereka hawa nafsukan apa? Nah ini yang bikin umat kalau nonton jadi goblok. Nulis apa, baca apa. Ya nggak apa-apa kalau Kenapa? goblok demi kebesaran nama Kristus kan Iya. bagus. Karena apa? Karena kau penyesat. Penyesat gimana? Memang gua bohong ketika Penyesat perjanjian baru kok. itu bahasanya bahasa Yunani bukan Ibrani. Penyesat kau. Di mana ada orang, di mana ada orang Yahudi namanya Petrus, namanya Matius, namanya Markus, Lukas, Yohanes. Di mana orang Dengar Yahudi dulu. namanya nih Yunani sekali. Dengar dulu kau ini kau Dengar nggak mau dengar dulu. Dijawab, Iya, kan? dijawab. Karena jawabanmu salah semua. Ya udah Zaman di Yesus mana? Kristus itu- Coba orang Yahudi namanya Petrus di mana? Coba pengen tahu. Dengarlah dulu. Kupingmu buka lebar-lebar, otakmu buka ya. Jadi zaman Yesus Kristus itu kan bahasa Persatuan Internasional kan bahasa Yunani. Ya udah, terus Karena apa hubungannya Kristen sama Tuhan Israel? Kristen ini bukan dengar dulu, Kristen ini bukan untuk orang Ibrani saja, tapi untuk seluruh bangsa. Makanya bahasa dipakainya bahasa internasional pada waktu itu. Lantas salah. Orang Salah lah. Arab bahasa Yunani. Salah. Allahnya Allah Israel, bahasanya bahasa Yunani, enggak nyambung. Waduh. Buset. Allah yang benar Allah Memang lah, Israel. berarti- Perjanjian baru pakai Itulah pola- bahasanya Allah Oke. Yunani. Oke. Jadi pola pikirmu, Bang. Kores, pola pikirmu. Dunia itu apa? Nah, Sekarang bahasa Pola persatuan dunia pikirnya itu apa? Allah Israel bahasanya bahasa Yunani. Ntar, Bang. Aneh banget lah. Pola ntar, Bang. Jadi polanya si Kores ini bahasa Arab itulah yang didewakan karena dia anggap itu bahasa Allah. Nyangka nggak kalian? Hah? Nyangka? Tingkat segoblok apa mereka? Katanya mendewakan bahasa Arab. Bukan gitu. Bukan gitu. Nggak usah jauh ya ke Nabi Muhammad. Donald Trump. Untuk tahu Donald Trump ngomong apa, bahasa Inggrisnya, kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia bukan omongan Donald Trump. Karena sastra Inggris dengan sastra Indonesia beda. Belum tentu semua bahasa Indonesia dapat mencangkup apa yang ingin disampaikan oleh Trump. Karena perbedaan narasi. Jadi menunjukkan apa? Omongan Donald Trump yang sebenarnya yang mana? Yang Inggris. Yang ini apa? Hanya metode ataupun mediasi mempermudah. Kalau mereka enggak, Tuhan mampu berbahasa dalam bahasa manapun. Terima saya. Tapi masalahnya yang datang ke muka bumi Yesus dengan bahasa dia. Dan bahasa Yesus itu Ibrani ataupun Aramai itu punya sastra, mekanisme, sistemasi penyampaian yang jauh berbeda dengan bahasa manapun. Ini logikanya gini teman-teman. Saya tanya, bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia ditranslate. Apakah kalian bisa menjamin 100% bahasa Indonesia ini dapat menampung semua makna bahasa Inggris? Enggak. Gramatikalnya udah beda. Perpindahan bahasa menunjukkan apa? Adanya gap satu gramatikal yang nggak akan pernah bersatu, dua gramatikal yang nggak akan pernah bersatu. Contoh ya, saya kasih contoh. Kata dia, kalau di bahasa kita boleh untuk cewek, boleh untuk cowok. Katanya, makannya, akannya, kepadanya, nya boleh untuk cewek, boleh untuk cowok. Sedangkan di Inggris ada he, ada is, ada our, ada they, ada and many more, ada to be, ada banyak. Belum lagi antara bahasa Arab, belum lagi bahasa Brazil, belum lagi ini dan semuanya. Karena apa? Yaitu perpindahan bahasa, maka memindahkan sastra yang pertama ke sastra yang kedua. Di mana sastra ini saling berbeda untuk menunjukkan detik ada perbedaan sastra dan mekanisme gramatikal, menunjukkan perpindahan bahasa ini sudah tentunya tidak mampu menampung bahasa aslinya. Itu seharusnya mereka sampai ke situ. Kalau Kristen, Tuhan itu semua mengenal bahasa. Tuhan lu bahasanya bahasa terjemahan. Semua bahasa dia tahu. Itu bahasa Nggak terjemahan perlu dia. terjemahan. Ya udah di mana Kenapa? Yesus lu berbahasa Ibrani? Dengar. Dengar. Jadi Yesus Tuhan kami itu pencipta manusia, maka dia
Tuhan untuk segala bangsa, bukan Enggak, dia untuk Tuhan bangsa untuk orang Israel Yunani doang. toh, karena bahasa kitab sucinya Yunani. Di mana dibilang Tuhan orang Yunani? Ya itu dia Di mana? cuma bisa bahasa Yunani doang di perjanjian baru. Di mana dibilang Tuhannya orang Yunani? Ya Yesus itu perjanjian Kristus baru di mana? bahasanya Yunani semua. Di mana? Di mana dibilang dia Di Tuhannya perjanjian orang baru. Yunani? Mana? Di perjanjian baru. Mana ayatnya? Nah, ini coba Di kita mana lihat ya, dibilang misalnya dia? Yesus ngomong di mana nih ya. Oh. Kita lihat Yesus itu Di mana? ngomong misalnya di Apakah Yohanes dia 10:30. Kita lihat Yohanes Apakah 10:30. dia hanya Tuhannya orang Yunani? Nah, ini Dia Yohanes Tuhan orang 10:30 Yunani, kan warna merah nih, Yohanes 10:30. Dia Nah, bilang aku dan baca. Bapa adalah satu. Kita lihat bahasanya. Nah, Apakah lantas? bahasa Ibrani yang digunakan? Nah, Kita lihat Nah. di sini. apa di situ dia dibilang Tuhannya bangsa Yunani? Nah, kita lihat di sini bahasa Yunaninya ego kai o pater Nah, nsme loh. Ini bahasa Yunani untuk Yunani Nah, saja ini, nggak usah jauh-jauh lah. Kamu Nggak ada orang Saya Ibrani tanya. ngomongnya ego kai. Di mana di situ dikatakan Yesus Kristus adalah Tuhannya orang Yunani saja? Oh, berarti dia bukan Tuhannya orang Yunani. Tuhannya seluruh bangsa. Di mana? Selesai. Di mana Tuhannya Di mana? seluruh bangsa? Makanya Kalau Tuhannya dulu seluruh kami bangsa, kenapa sebaca- bahasanya bahasa Yunani? Nah, selamat. Aduh, kau lah. Ngawur aja kau terus. Dengar ya. Udah nyerah ya? Nah, Nggak ada hubungannya kalian sama orang Yahudi. Yahudi versi perjanjian baru itu Yahudi fiktif. Karena Itu kau Yahudi mau dongeng penyesat. itu. Karena orang Yahudi asli tidak mengakuinya. Kau penyesat. Kau penyesat. Padahal orang Kristen Yahudi banyak. Itu Yahudi dongeng, fiktif itu Yahudi yang di perjanjian baru. Karena orang Yahudi asli tidak mengakuinya. Banyak orang Yahudi Kristen. Apa tahun 1? Tahun 1 ya. Iya, iya. Ya udah siapa? Siapa namanya orang Yahudi yang tahun 1 jadi orang Kristen? Oh, Yohanes, Matius. Di mana Lukas. orang Yahudi Apa namanya itu? Yohanes? Kena lu di situ. Ah, di mana orang Yahudi namanya Yohanes? Canggih kali namanya. Canggih kali namanya. Emang udah diturunnya di Nazaret ya itu kitab ataupun omongan Yesus. Nama murid-muridnya pada keren-keren. Matius, Lukas, Yohanes. Simon, Petrus, Andreas, anjay keren. Yakobus, anjir. Semua murid-murid Yesus ini canggih kali namanya. Canggih. Kena di Di sini. mana orang Yahudi namanya Yohanes? Nggak ada tuh Oke, orang Yahudi sekarang. belakangnya Asus, Oke, Asus, oke. Asus, Ini. Asus. Nggak ada. Ini Selamet. Yeremia, Selamet. Esau. Dengar dulu, dengar. Apalagi? Dengar, Yakub, dengar. Yaakov, Eh. Aharon. Nggak ada tuh Asus, Asus belakangnya tuh. Dengar dulu apa Kores. Sekarang bahasa Inggris terkenal kan? Kenapa orang Jawa ada namanya Richard? Saya tanya kau. Ya sekarang buktiin aja kalau misalnya Yohanes itu nama orang Kenapa Yahudi. nama orang kita Jawa ada namanya Richard? Ada David. Ya udah Yesus lu suruh Kenapa? tahunnya di tahun 2023 jangan tahun 1 kalau Berarti- gitu. Supaya cocok sama logika lu. Dengar dulu Ya, Kores. dengar ya. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Karena orang sudah mengenal namanya bahasa Inggris, dibuatlah nama anaknya. Orang Yahudi itu David, najis, pakai Ronaldo. nama-nama orang-orang yang najis. Orang-orang goyim najis orang Yahudi itu. Makanya Yesus bilang anjing kalau cewek Samaritan. Karena najis. Kan? Masa namanya najis salah dipakai debat. sama orang Yahudi? Ada orang Yahudi masuk ke bait suci ngomong namanya Yohanes, nggak akan diterima itu sama Allah Israel. Nalarmu mulai menghujat. Kubuka nalarmu mulai kau menghujat. Kenapa orang kita Jawa ada namanya David? Ya udah berarti Yesus lu Ada orang namanya- Jawa kalau kayak gitu. Bukan? Nah, kan Bisa lah. menghujat. Lo kok menghujat lu tidak bisa menjelaskan karena memang perjanjian baru lu itu nggak nyambung sama perjanjian lama. Nggak nyambung. Dengar ya. Dengar ya. Sekarang itu bahasa persatuan di dunia bahasa apa? Apa? Sekarang bahasa persatuan di dunia ini bahasa apa? Bahasa Inggris. Nah, zaman Yesus bahasa persatuan bahasa apa? Nggak ada bahasa persatuan ya. Nggak ada bre. Tidak ada. Itu Yunani bahasa penjajah. Sebenarnya enggak Kenapa juga dia? sih. Jadi gini ya yang gue jelasin itu. Yang menjajah orang-orang Yahudi itu orang Romawi. Mereka berbahasa Romawi. Tapi karena dewa-dewanya ngejiplak orang-orang Yunani, maka peribadatannya menggunakan bahasa Yunani. Lah ini kenapa orang Kristen menggunakan bahasa peribadatan orang-orang Yunani? Karena aduh kan bingung gua. Karena waktu itu kan di situ kan dikuasain sama orang Yunani. Kau sendiri yang bilang tadi. Ya iya yang ngejajah orang Romawi. Yang dipakai bahasa Yunani.
Coba bayangin. Buset ini orang nggak Bahasa paham deh Yunani, arti coba Romawi bayangin. sama bahasa Yahudi aja Yunani. najis gitu. Ada orang Yunani masuk ke bait sucinya najis. Ini namanya dipakai sama orang Yahudi. Kan udah nggak masuk akal. Kalian teman-teman pada nangkep nggak kebingungan Kores? Gini kebingungan Kores guys. Yahudi itu adalah kelompok yang paling membanggakan garis kesukuan mereka. Itu Yahudi. Nah, karena bagi Yahudi, di luar Yahudi itu mereka bebas. Itu dalam kitab Gitin ataupun Misnah ataupun kitab Talmud, di luar Yahudi itu boleh dibudakkan oleh mereka. Saking kalian adalah bangsa tertinggi, selebihnya adalah anjing ataupun selebihnya bukan kalian. Gimana logikanya Yahudi menerima Yunani? Gimana logikanya menerima Romawi? Sedangkan kalau menerima berarti mereka tertunduk di bawah itu. Sedangkan mereka dari dulu-dulunya menganggap sukunya adalah suku tertinggi karena bisa makan makanan dari surga. Yaitu makan sana helwah, bukan apa namanya? Manawasalwa. Mereka menduga nggak ada yang paling dicintai Tuhan. Cuma kami yang diberikan makanan surga dan yang lain nggak ada. Untuk menunjukkan mereka adalah bawahan kami itu. Anjay. Ini capek nih sama penjilat-penjilat pantat Yahudi nih. Itu mereka tuh. Astaga. Berikut English itu bukan bahasa penjajah ya. English ini orang-orang sepakat untuk menggunakan bahasa tersebut. Ini manusia nalar, punya nalar atau enggak ini sih, ya Allah. Iya, ini nalarnya tuh gitu. Bayangin, orang Yahudi Waduh, ya kitab Allah. sucinya berbahasa Ibrani. Orang Arab Ya berbahasa Allah. Arab. Lah ini orang apa? Orang Ya Israel Allah. katanya. Yesus ini orang Nanti- Israel. Bahasanya malah bahasa Yunani. Ya Allah, nanti saya tunjukkan nanti Al-Qur'anmu bahasa Ethiopia pun ada nanti. Bingung kamu. Terserah Aduh, gitu. Lu ya kan nggak Allah. perlu Al-Quran kan untuk membenarkan Yesus. Makanya jangan Ya kan? nuduh. Jadi Gak usah jangan nyari itu, remis. jangan- Kalau Al-Quran nanti ada Jangan, lagi, aku itu beda nggak gitu. perlu. Al-Quran itu mau Nggak perlu, apapun aku yang lu mau. ambil bahasanya bahasa Arab kan gitu. Nah, Jadi, tapi aku ini mau- Yesus ini, Yesus Aku mau dibilang kasih orang tahu Yahudi sama tapi kamu. namanya Yesus. Dibilang orang Kau Yahudi tapi kelihatan pakai kayak- bahasa Yunani coba. dengar dulu. Kores, kau kayak Aduh, apa sendawa kelihatan gua. kayak anak semalam baru Itu tahu kencing. bentar. Ini yang Zaman Yesus siapa Kristus. ini yang mau nantang Tuhan ini ada yang taping di bawah nih. Silakan naik dulu sebentar saudaraku biar kurekam ya. Memang kalau mau berani kau nantang Tuhanku. Silakan. Iya. Silakan mau naik. Request. Apa nantang Tuhan gimana? Ini dia Jadi- nantang Tuhan tapingnya. Ditantang dalam bulan ini. Silakan naik. Bulan Kita ini mau bisa ngapain share dia? rame-rame. Sama Dia bulan si ini nantang Boris Tuhan nih. Yesus bisa bunuh dia enggak, Oh, coba lihat ya. tadi udah- Dikasih udah rupiah. Ini loh. Bukan kasih rupiah. Lihat, saudara dia lu di nantang bawah Tuhan tuh. Yesus katanya. Dia nantang Tuhan. Nah, silakan. Apa tantangannya? Coba Apa yang gua pengen terserah, baca. Apa terserahmu lah mau diucapkan, mau kau ucapkan apa? Silakan mau naik Udah sebentar. namanya udah kita catat ya, nanti kita minta bukti kalau memang Yesus bukan Tuhan dia akan hidup. Iya, silakan tantang. Kalau bisa mau naik lah sebentar ya. Ya Kami kalau misalnya saksikan nantang-nantang ini. gitu gue juga bisa lah. Kenapa mesti dia? Nah, silakan mau Kores. Ya tunggu Oke. bentar. Gue menantang dalam seminggu Uganda menjadi Kores. negara yang paling maju di dunia. Silakan Yesus buktikan. Kores. Kayak gitu. Abad pertama bahasa internasional dunia apa, Kores? Nggak ada bahasa Indonesia. Orang Cina pakai bahasa Cina. Orang Enggak, Romawi pakai bahasa bahasa Romawi. Orang Yahudi pakai bahasa Yahudi. Nggak ada bahasa internasional, Bre. Aduh. Oh, enggak ada ya. Kenapa orang Arab sampai ke Indonesia ya? Sama orang-orang apa Ini, pendatang dari dagang, Timur Tengah dagang. ke Indonesia ya? Dagang bukan jualan bahasa, dagang mereka. Enggak, bahasa apa orang itu? Bahasa Coba Arab. Tengok tapingnya. Dia Bahasa Arab. nunggu sampai Iya. lebaran. Matiin lah Bahasa katanya. Arab. Oh, Tuhan. Silakan mau naik lah. Silakan mau naik loh. Mana Saudara sih? silakan mau naik. Naik sebentar. Alfat Naik naik lo, ayo. Kalau lu jago ya. Silakan naik sebentar aja udah. Saya nggak perlu Gue tunggu sampai lebaran matiin aku. Oh Yesusnya ya, Yesusnya nantang itu ya. Iya, gue nantang Yesus untuk membuat Uganda menjadi negara terkaya dalam waktu seminggu. Semel Alfat nantang Yesus matiin dia. Iya. Lu bagus lah masih nantang Uganda ya. Tapi saudara lu bawa nantangin Yesus bunuh dia loh. Bahaya kali ya. Apa tuh? Saudara lu dibawa nantang kalau Yesus bisa ngambil nyawa dia bulan ini katanya. Oh ya udah.
Tidak ada kematian seizin Ya, Allah, nanti makanya kita lihat. berani dia. Enggak. Nanti Yesus yang bunuh dia loh. Dalam nama Yesus dia habis. Bre, Yesus itu nggak ada mujizatnya mematikan orang tuh nggak ada. Lu baca di Yohanes 14 itu. Sebagaimana Bapa yang menghidupkan dan mematikan, maka anak pun punya hak untuk menghidupkan gitu. Mematikannya nggak ikut ya. Lu akan mati dalam dosamu. Lu akan mati karena menghina Tuhan. Gue jamin loh, dalam nama Yesus kau akan mati nanti kau lihat. Biarkan Yesus Jadi bekerja gini, kan gitu kan biasanya ya. gini, Biarkan Yesus bekerja. Yo X. Kores. Jadi Tuhan kami tidak membunuh, Kores. Jadi kalau dia tidak suka, dia akan meninggalkan dia, makanya dibunuh iblis. Iblis pembunuh, Tuhan kami penghidup. Oke ya, Kores. Ya, itu kan Tuhan kami pembunuh. bagi-bagi tugas kan? Enggak, bukan bagi-bagi tugas. Memang bukan bagi. kok ketawa kamu? Makanya aku bilang pola Tadi pikirmu Yesus masih jauh. iblis yang membunuh, Yesus Jadi, yang dengar. menghidupkan kan gitu. Dengar. Jadi sejak awal mula manusia diciptakan, iblis itu udah pengen manusia itu jatuh ke dalam dosa, kebinasaan. Tuhan itu sayang sama Gini bre, Tuhan itu sayang sama iblis itu manusia. dalam kekristenan itu dia tuh udah ada sejak awal, dia tidak diciptakan. Aku mau dengar suaramu tuh. Oke. Aku mau dengar suaramu kalau mau berani. Walaupun kamu Kores, silakan. Mau tantang Tuhan, jangan tantangan. Tadi gue sama udah dirimu minta sendiri, Uganda Kores. dibikin lebih kaya dari seluruh dunia dalam waktu seminggu. sama Kita dirimu buktikan sendiri aja. lah. Samamu sendiri lah. Dirimu sendiri lah. Silakan mau tantang. Masa Oh ya udah, orang lain tahu gua si tantang bahasanya. Yesus untuk memberikan gua mobil Alphard 2 dalam waktu 3 hari. Lu Enak kali lah tantang kau. sabut nyawa lu, boleh Enak kali lah nggak? kau. Oke, Ya, 3 hari ya. Sesuai dengan kebangkitannya 3 hari nih harus ada Alphard nih. Enak Cabut kali, nyawa bro. lu. Ya. Apa? Ya udah, amin. Kudoakanmu ya Alfat, doakan ya semoga engkau dijangkau juga seperti aku nih. Oke, 3 hari ya. Alphard 2 3 hari. Silakan Yesus. Dosa Buktikan pesonamu Yesus. Yesus kan hidup tuh, nggak mati tuh. Ya masa hidup udah di tahta sorga, nggak bisa naruh emasnya barang sekeping 2 keping ke dunia, ya nggak? Bang. Jadi, Saya Kores. mau izin turun. Sebelum saya turun, saya berdoa untuk orang ini. Ya. Saya permisi dari teman-teman Kristen ya. Saya berdoa untuk orang ini. Ah, cakep. Boleh, Pak. Sip. Boleh, Pak. 3 hari berarti 28 31 ya. 31 ada Alphard 2. Wah, udah minta Alphard, teman-teman. Mau didoain. Bah, Tuhan Yesus yang ada di surga. Oh, bukan. Tuhan Yesus ya kalau memang ada di surga. Wah, bikin malu kalau Kores nggak dikasih Alphard nih. Bikin malu. Hah? Udah didoain ente. Didoain ente ya kan. Ente di surga apalah. Langit dan bumi udah kau buat. Masa Alphard aja nggak mau kasih? Tapi ini debat lama. Ini udah berhari-hari Kores belum punya Alphard. Berarti lu nggak ada di surga ya? Lu nggak ada di surga ya? Hah? Lu nggak ada di surga ya? Gimana lo? Aduh. Oke, baik. Untuk Kores. Apapun permintaan, kamu tenang ya, kamu tenang dan saya mau. Iya, Pak Anjir. Mari Ini kita baru. berdoa yang Kristen, mari kita tampung doa semua. Ayo semua berdoa untuk Kores. Alphard 2, Alphard. Enak kali lah dia dapat. Ini tantangan nih untuk membuktikan nyata atau tidak nih, gitu. Karena kalau pengen tahu Ikhwan, Felix ini tuh karena doanya tuh dikabulkan, gitu. Doanya tuh dikabulkan, jadi dia tuh pindah ke Kristen 10 tahun yang lalu. Lu dengar, Enak lu kali lah dengar, kau dapat mobil. lu dengar. Hah? Itu Karena haknya gitu, Tuhan kita. Yesus itu tuh menjanjikan harta, menjanjikan dikabulkan harta atau apalah itu yang duniawi lah pokoknya. Itulah kenapa orang-orang tuh tergoda untuk menyembah Yesus. Kamu Apa? Tidak punya butuh ilmu harta, tinggi. tidak butuh apa-apa. Kamu punya bosku, Harta kamu Tuhan punya ilmu lebih tinggi. besar lagi daripada harta yang kita punya di dunia ini. Loh bukan kan gitu kan terbukti kan doa lu kan terkabul kan Felix ya? Betul ya? Ntar dulu Kores. Bang Felix, kalau harta ilmu. keduniaan Bang Felix itu milik iblis loh. Bisa, iblis juga bisa membuat kau harta kaya lebih hebat daripada orang kaya. Bisa, iblis bisa. Orang-orang Puji kaya Tuhan, di Bang. dunia Banyak itu orang. Kristen, bre. Bang, Orang-orang puji kaya Tuhan, di puji dunia, Tuhan, di Bang. Indonesia maksud gua, karena banyak Kristen tuh, ya nggak? Kenapa? Yesus tuh Kenapa? bikin kaya, bre. Jangan salah, Bukan. dunia. Karena cerdas dan berterima kasih dengan berkat. Oh enggak, mereka berdoa minta mereka. Minta.
Minta sama Yesus. Yesus, buatlah aku kaya gitu dia. Jadi Kores. Apa? Kores, jadi kan di Alkitab kan ada gini Kores. Tiada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Udah selesai. Ah, kalau Kami kayak gitu itu semua percaya, agama percaya ada. Kalian itu hebatnya itu Dengar. membuat jemaatnya Dengar. kaya gitu loh. Jemaat-jemaat yang terpilihnya Jadi, kaya. dengar, Itu yang keren dengar. itu. Kenapa bisa? Bukan. Kenapa bisa kaya? Ya karena cerdas. Iya, jadi salah hati Nggak nurani kalau lu bilang dari Karena iblis. cerdas. Itu dari Yesus kaya itu ya. Dari Yesus ya dalam Kristen. Mintalah Kores, kamu lu- makan sejuk dari Kores, Yesus lu bersyukur lu bisa Kristus. pakai Google itu loh. Nah. Orang yang berdoa kepada Yesus bisa bikin Google lu pakai itu loh. Malu lu. Apa? Itu makanya orang Kristen itu cerdas. Malu lu. Bukan cerdas, Lu yang bre. bikin Orang Kristen Google nggak cerdas, dia kaya. Kaya. Enggak cerdas. Banyak uang. Kalau nggak cerdas. Lu kan lebih Google. Oke, siapa yang Malu buat dong. handphonemu itu siapa yang Lu buat, pakai Bang? Google Nah itu kan yang buat handphone kaya nggak dia? Nah, teman-teman, berhubung mohon maaf ya. Berhubung debatnya masih panjang banget, kita bikin part lagi ya. Next part kita akan reaksi di mana Kores ini ingin menyatukan antara Oneness dan Tritunggal. Tapi mereka masih adem saat itu. Ya, dan Kores menampakkan segala perbedaan dan Kores ingin jadi pahlawan gitu. The next ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, ini karena temanya udah beda tentang kekayaan itu dari Yesus atau dari iblis. Kalau kita merujuk daripada Al-Quran, kekayaan non-muslim itu dari siapa? Pertama, tetap kuasa itu dari Allah, akan tetapi kayanya mereka selalunya karena menuruti iblis. Maksudnya bagaimana teman-teman? Maksudnya gini, kalian boleh lihat dalam hadis Rasulullah dan bahkan di dalam Al-Quran, apabila seseorang telah diberikan kebenaran ataupun ditegur di setiap kesalahan, artinya mereka hari ini ditampakkan kebenaran dengan hadirnya Kores. Ataupun ditegur dengan kesalahan ketika mereka itu kalah dalam berdebat untuk menunjukkan apa yang mereka pertahankan ini goyah dan hancur. Kalau mereka juga masih nggak mau terima kebenaran, maka Allah akan jadikan setiap kebaikan mereka Allah balas di dunia. Artinya gini, nggak ada persiapan mereka akan dibalas di akhirat. Kalau kita nih kasih cobaan. Karena apa? Begitu luar biasa hadiah yang akan disediakan di sana. Karena di sana lebih tepat Allah berikan daripada di sini. Kalau Allah berikan semuanya di sini, kalian mati nggak guna. Mending diberikan di sana, nggak ada mati-matinya. Menunjukkan hebatnya orang Islam di balik bonus yang akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Nah, kalau mereka itu dari mana hadiahnya? Kalau saya dari iblis. Kenapa? Jadi ibaratnya gini. Iblis maunya menyesatkan manusia untuk tidak sembah Allah. Allah maunya setiap orang yang tidak mau menyembah Allah, jangan ada Allah utang budi kepada mereka. Maksudnya nggak ada utang budi. Kalau mereka bikin kebaikan, kalau mereka menuntut kebaikannya di akhirat bagaimana? Ya udah, makanya dikatakan orang kafir itu dibalaskan di dunia, orang Islam itu dibalaskan di akhirat. Kenapa? Karena orang kafir itu ketika dibalaskan oleh Allah setiap kebaikannya dibikin makin maju, dibikin makin kaya. Allah ingin menampakkan kepada mereka, lu jangan utang budi, lu gak akan bisa lu tuntut gua apapun, karena apapun yang lu minta udah gua kasih. Setiap kebaikan lu gua balas langsung di dunia. Tapi orang muslim bersabar di dunia ini dengan segala derita dunia. Di akhirat Allah kasih nampak, tahu nggak orang muslim apa? Kalian nggak mati lagi loh. Iya, itu istana milik kalian selamanya tanpa mati. Terus orang kafir ngomong, ya Allah kami mana? Kami kan udah buat baik. Kami bantu korban banjir, kami bantu korban tsunami. Ya kan udah aku balas. Apartemen lu berapa? 18. Itu ambil aja. Tapi kan aku udah mati lah. Lu bodoh nyari sesuatu yang mati. Kenapa nggak nyari sesuatu yang kekal kayak orang muslim? Nah gitu kesimpulannya. Oke teman-teman. Sekalian kita akan lanjut next time di lain waktu. Dengan mereaksi Kores ya. Enak ya reaksi Kores ya. Karena Kores ini punya jawaban-jawaban yang di luar nalar kita. Yang kita nggak pernah kepikiran ke situ. Tapi dia berpikir ke situ. Makanya saya salut kali dengan teman saya itu Kores. Makasih banyak teman-teman. Terus stay bersama Almantic Reaction. Dengan bantuan kalian menitipkan komentar. Ini akan membuat channel ini makin besar. Banyak tereng kalau nonton ini akan berpikir dua kali. Kenapa? Karena Kores yang ngomong. Kores kalau ngomong itu nusuk ulu hati. Nusuk relung paling kecil dari otak. Hingga membuat mereka aktif untuk berpikir sepertinya ya. Oke teman-teman sekalian. Sampai di penghujung cerita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di next video selanjutnya, yaitu video tentang Kores menyatukan Tritunggal dan Oneness yang saling cakar-cakaran Roh Kudus. Bye.